Udara masih terasa dingin. Cahaya matahari belum sepenuhnya terang, tapi sudah cukup untuk menyelinap di antara pepohonan raksasa. Kabut tipis masih menggantung rendah menutupi lantai hutan. Dari kejauhan terdengar suara burung, satwa liar, dan serangga. Mereka sesekali bersahutan seperti orkestra alam yang tidak pernah latihan, tapi pas menurut penjual kopiah. Sebentar, kok sepertinya terdengar agak aneh ya? Mari kita ulangi sekali lagi. Seperti orkestra yang tidak pernah latihan, tapi selalu terdengar sempurna. Nah, ini baru pas. Inilah hutan Kalimantan. Hutan hujan tropis yang berada di Pulau Borneo. Sebuah pulau besar, bahkan sangat besar, karena Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Dan dari pulau sebesar itu, lebih dari 3/4 wilayahnya berada di Indonesia. Julukan paru-paru dunia sering dilekatkan pada hutan Kalimantan, dan itu bukan sekedar istilah puitis. Pada akhir abad ke-20, luas tutupan hutan Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektar. Angka yang sulit dibayangkan, kecuali jika kita membayangkan hamparan hijau tak berujung, bekerja tanpa henti, menyerap karbon dioksida, lalu melepaskan oksigen yang menopang kehidupan di bumi. Kalau dipikir-pikir, hutan ini benar-benar bekerja seperti paru-paru raksasa. Ia menyedot gas rumah kaca, menyaring udara, dan menyediakan napas bagi makhluk hidup, termasuk kita, yang bahkan mungkin tidak pernah menginjakkan kakinya di sana. Sejak zaman purba, bentang alam Kalimantan sudah menjadi tempat tinggal bagi kehidupan. Para ilmuwan meyakini bahwa hutan hujan di pulau ini telah terbentuk sejak puluhan juta tahun lalu. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa ekosistem hutan Kalimantan sudah stabil setidaknya sejak 5 juta tahun yang lalu. Ada pula klaim populer yang menyebutkan bahwa hutan ini lebih tua daripada hutan Amazon. Terlepas dari mana yang lebih tua, satu hal jelas, hutan Kalimantan adalah salah satu ekosistem tertua dan terkaya di dunia. Dari masa dinosaurus hingga manusia modern, hutan ini terus berevolusi, berubah, dan menyesuaikan diri. Ia menjadi rumah bagi tak terhitung spesies. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain. Itulah mengapa Kalimantan sering dijuluki sebagai jantung biodiversitas Asia. Sebuah pabrik evolusi alami yang selama jutaan tahun melahirkan spesies-spesies unik di Nusantara. Jika dilihat dari atas, panorama hutan Kalimantan seperti lukisan alam raksasa. Kanopi pepohonan tropis menjulang puluhan meter ke udara. Banyak di antaranya berasal dari famili Dipterocarpacea, seperti pohon meranti yang menjadi tulang punggung hutan ini. Pohon-pohon besar ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi juga menciptakan atap alami yang menjaga suhu dan kelembapan di bawahnya tetap stabil. Di setiap 1 hektar hutan hujan primer Kalimantan, tersembunyi jaringan kehidupan yang sangat rapat. Para ahli mencatat dalam 1 hektar saja bisa hidup sekitar 149 spesies mamalia dan 220 spesies burung. Angka ini memberikan gambaran betapa padat dan kompleksnya kehidupan di dalam rimba Kalimantan. Di bawah pepohonan tinggi, sulur dan anggrek menggantung bebas. Lantai hutan ditutupi paku pakis dan jamur dengan bentuk yang aneh dan beragam. Sungai-sungai jernih mengalir pelan seperti urat nadi yang terus mengantarkan kehidupan ke seluruh penjuru hutan. Semua ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan kisah panjang tentang kekayaan alam yang akan kita telusuri lebih jauh. Hutan Kalimantan bukan sekedar hutan, ia
adalah harta karun keanekaragaman hayati. Di dalamnya hidup ribuan spesies flora dan fauna. Banyak di antaranya tidak ditemukan di belahan dunia lain. Secara keseluruhan, Kalimantan dikenal menyimpan lebih dari 15.000 spesies tumbuhan, lebih dari 600 spesies burung, dan lebih dari 220 spesies mamalia yang telah tercatat oleh ilmu pengetahuan. Dan itu baru yang sudah tercatat. Para peneliti meyakini bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Masih ada puluhan ribu spesies serangga, jamur, dan mikroorganisme yang belum sepenuhnya dikenali. Karena kekayaan inilah Kalimantan masuk dalam kawasan Sundaland, salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia. Artinya, wilayah ini menjadi bentang terakhir bagi banyak spesies yang kini terancam punah secara global. Sebuah laboratorium alam raksasa yang menyimpan rahasia evolusi selama jutaan tahun. Salah satu penghuni paling ikonik di hutan Kalimantan adalah orangutan Kalimantan. Kera besar berambut merah ini hanya hidup di pulau ini dan merupakan salah satu kerabat terdekat manusia. Dengan panjangnya, orangutan bergelantungan dari satu dahan ke dahan lain. Tanpa disadari, mereka berperan sebagai tukang kebun hutan, menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan, sekaligus membantu regenerasi hutan. Sayangnya, orangutan kini berstatus kritis. Populasinya menurun drastis. Diperkirakan hanya sekitar 57.000 individu yang tersisa di alam liar, turun sekitar 80% dibandingkan tahun 1970-an. Padahal Kalimantan menampung sekitar 3/4 dari seluruh populasi orangutan yang tersisa di dunia. Dan orangutan bukan satu-satunya. Ada begantan, monyet berhidung panjang yang unik dan endemik. Ada pula beruang madu, beruang terkecil di dunia yang lincah memanjat pohon. Ada pula macan dahan Borneo, predator pemalu yang jarang terlihat tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hutan. Di atas kanopi, burung rangkong terbang melintas dengan suara kepak sayap yang khas. Burung yang oleh beberapa budaya Dayak dipercayai sebagai utusan para dewa. Hutan Kalimantan bukan sekedar kumpulan pohon dan satwa. Ia adalah penopang ekosistem yang vital, bukan hanya bagi wilayah sekitarnya, tetapi juga bagi dunia secara global. Salah satu peran terpenting hutan Kalimantan adalah dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, hutan tropis ini mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Karbon tersebut disimpan di dalam batang, daun, akar, serta tanah hutan. Setiap pohon besar di Kalimantan pada dasarnya adalah tabung yang menyimpan karbon raksasa, menahan gas rumah kaca agar tidak terlepas kembali ke udara. Sebagai gantinya, hutan ini melepaskan oksigen yang kita hirup setiap hari. Inilah alasan mengapa hutan Kalimantan kerap disebut sebagai paru-paru dunia. Pepohonan di sini bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan atmosfer bumi bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh planet. Selain hutan hujan, Kalimantan juga memiliki bentang lahan gambut yang luas, terutama di wilayah pesisir barat dan selatan pulau. Gambut adalah tanah basah yang berbentuk dari tumpukan vegetasi selama ribuan tahun. Kandungan karbon di dalamnya luar biasa tinggi, bahkan bisa menyimpan 5 hingga 10 kali lebih banyak karbon dibandingkan tanah mineral biasa. Selama hutan dan gambut ini tetap utuh, mereka berfungsi sebagai gudang karbon global. Namun ketika lahan gambut kekeringan, dibuka atau terbakar, seluruh karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar. Kita pernah menyaksikan dampak secara nyata pada kebakaran hutan dan lahan gambut tahun 2015 silam. Sekitar 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar, sebagian besar di Sumatera dan Kalimantan.
Emisi karbon yang dilepaskan diperkirakan mencapai 1,7 miliar ton karbon dioksida, hampir 3 kali lipat emisi tahunan Indonesia pada kondisi normal. Asap tebal dari kebakaran itu menyelimuti langit Kalimantan, bahkan melintasi batas negara. Aktivitas lumpuh, kesehatan jutaan orang terganggu, dan dunia kembali diingatkan bahwa kerusakan hutan Kalimantan tidak pernah bersifat lokal. Dampaknya selalu global. Peran penting lainnya dari hutan Kalimantan adalah dalam mengatur sirkulasi air dan mencegah bencana alam. Hutan lebat bekerja seperti spons raksasa. Akar-akar pohon menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah, lalu melepaskannya perlahan ke sungai dan mata air. Proses alami ini menjaga debit sungai tetap stabil, mengurangi risiko banjir di musim hujan, sekaligus menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Banyak sungai besar di Kalimantan, seperti Kapuas, Barito, dan Mahakam, berhulu di kawasan hutan pegunungan. Ketika hutan di hulu dirusak, fungsi resapan air pun hilang. Air hujan langsung mengalir deras ke sungai, menyebabkan banjir bandang di hilir, lalu cepat mengering ketika musim kemarau tiba. Deforestasi telah terbukti meningkatkan risiko banjir dan kekeringan di berbagai wilayah Kalimantan. Hutan juga berperan penting dalam mencegah erosi dan longsor. Kanopi pepohonan mengurangi daya hantam air hujan ke permukaan tanah. Tanpa perlindungan ini, tanah menjadi rapuh, mudah longsor, dan merusak lahan pertanian serta infrastruktur. Secara regional, hutan Kalimantan turut mempengaruhi pola cuaca. Melalui proses transpirasi, pepohonan melepaskan uap air ke atmosfer yang membantu pembentukan awan hujan. Hutan yang luas cenderung meningkatkan curah hujan lokal dan menjaga kelembapan udara. Karena itulah hutan hujan tropis sering disebut sebagai penyedot awan alami. Ketika tutupan hutan menyusut, para ilmuwan mengkhawatirkan terjadinya perubahan iklim mikro di Kalimantan. Suhu rata-rata meningkat, musim kemarau menjadi lebih panjang, dan risiko kebakaran hutan semakin besar. Dalam kondisi hutan yang masih utuh dan lembab, kebakaran besar jarang terjadi atau bisa pulih secara alami. Namun pada hutan yang terdegradasi, api mudah menjalar, terutama di lahan gambut yang kering dan bisa membara di bawah permukaan tanah selama berminggu-minggu. Kebakaran semacam ini menciptakan lingkaran setan. Hutan rusak memicu kebakaran melepaskan emisi yang memperparah pemanasan global, dan iklim yang makin panas membuat hutan semakin rentan terbakar. Melindungi hutan Kalimantan berarti memutus salah satu mata rantai perubahan iklim dunia. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan iklim, air, dan keanekaragaman hayati global sebagian ditentukan oleh nasib hutan Kalimantan. Dunia saat ini menghadapi ancaman kepunahan massal ke-6 yang dipicu oleh aktivitas manusia. Laju kepunahan modern diperkirakan 100 hingga 1000 kali lebih cepat dibandingkan laju alami. Hutan-hutan tropis seperti Kalimantan menjadi benteng terakhir bagi ribuan spesies agar tidak punah. Ketika hutan hilang, dampaknya bukan hanya pada satwa liar, tetapi juga pada manusia. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit menular baru berasal dari satwa liar, dan kemunculannya sering berkaitan langsung dengan deforestasi. Hutan yang sehat sejatinya berfungsi sebagai penyangga alami, memisahkan manusia dari berbagai patogen di alam liar. Semua ini menegaskan satu hal: hutan Kalimantan bukan hanya warisan alam, tetapi sistem penyangga kehidupan global. Selama ribuan tahun, hutan Kalimantan bertahan hampir tanpa gangguan besar. Perubahan memang selalu terjadi, tetapi berlangsung lambat, memberi waktu bagi alam untuk menyesuaikan diri. Namun, dalam beberapa dekade terakhir,
laju perubahan itu meningkat drastis. Sejak pertengahan abad ke-20, tekanan terhadap hutan Kalimantan terus bertambah. Mulai dari pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi, serta pembangunan skala besar mulai mengubah wajah pulau ini. Hutan yang sebelumnya sulit dijangkau perlahan terbuka. Jalan-jalan membelah rimba, membawa alat berat masuk ke wilayah yang selama ini nyaris tersentuh. Salah satu penyebab utama penyusutan hutan adalah pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit. Permintaan global terhadap minyak sawit meningkat tajam, dan Kalimantan menjadi salah satu wilayah ekspansi terbesar. Hutan primer ditebang, lahan dibersihkan, lalu ditanami satu jenis tanaman dalam hamparan luas. Dari udara, lanskap hijau beragam berubah menjadi pola seragam yang berulang. Selain perkebunan, aktivitas pertambangan juga memberi tekanan besar. Kalimantan dikenal kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara, emas, dan mineral lainnya. Untuk mengaksesnya, hutan harus dibuka, tanah digali, dan aliran sungai seringkali dialihkan. Dampaknya tidak hanya terasa di lokasi tambang, tetapi juga menjalar ke wilayah sekitar. Deforestasi tidak selalu terjadi secara ilegal. Banyak kawasan dibuka melalui izin resmi dengan alasan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika skala pembukaan lahan terlalu besar dan berlangsung terlalu cepat, alam kehilangan kesempatan untuk pulih. Hutan yang hilang hari ini tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Data menunjukkan bahwa Kalimantan kehilangan jutaan hektar hutan dalam beberapa dekade terakhir. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada habitat yang lenyap, sungai yang tercemar, dan komunitas yang beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Ketika hutan menyusut, satwa liar kehilangan ruang hidup. Orang hutan, bekantan, dan berbagai jenis spesies lainnya terpaksa berpindah mendekati wilayah manusia. Konflik pun tak terhindarkan. Satwa dianggap hama, sementara bagi satwa itu sendiri, mendekati permukiman seringkali menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Penyusutan hutan juga berdampak langsung pada masyarakat lokal. Banyak komunitas adat yang bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika hutan berubah fungsi, sumber pangan, obat-obatan tradisional, dan mata pencaharian ikut terancam. Perubahan lanskap berarti perubahan cara hidup. Selain itu, hilangnya tutupan hutan mempengaruhi risiko bencana alam. Banjir lebih sering terjadi, terutama di wilayah hilir sungai. Tanah longsor meningkat di daerah perbukitan. Pada musim kemarau, kekeringan terasa lebih panjang dan lebih berat. Semua ini saling terhubung, membentuk rangkaian dampak yang sulit diputus. Hutan Kalimantan memang tidak hilang dalam semalam. Ia menyusut perlahan, sedikit demi sedikit. Namun, justru karena keberlangsungan perlahan, perubahan ini sering luput dari perhatian. Hingga suatu hari, kita menyadari bahwa bentang alam yang dulu dikenal telah berubah jauh dari bentuk aslinya. Di Kalimantan, musim kemarau selalu membawa tantangan tersendiri. Ketika hujan kurang dan tanah mulai mengering, hutan menjadi lebih rentan. Pada kondisi inilah, api seringkali muncul, bukan sebagai bagian dari siklus alami, tetapi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Asap dari Kalimantan menyebar ke daerah lain, bahkan ke negara tetangga. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa kebakaran hutan bukan sekedar persoalan lokal. Ia adalah masalah regional, bahkan global.
Bagi masyarakat adat, perubahan ini membawa tantangan yang lebih kompleks. Hutan bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga ruang budaya dan spiritual. Ketika hutan menyusut atau rusak, pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun ikut terancam. Ritual, obat-obatan tradisional, dan kearifan lokal yang bergantung pada keberadaan hutan perlahan akan hilang pijakan. Jika hutan terus menyusut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar atau masyarakat lokal. Dampak itu akan menjalar lebih jauh ke kualitas udara yang kita hirup, ke iklim yang semakin tidak menentu, hingga ke meningkatnya resiko bencana alam. Hutan yang rusak tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan manusia. Sebaliknya, jika hutan dijaga dan dipulihkan, Kalimantan memiliki peluang besar untuk tetap menjadi salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia. Hutan yang lestari dapat terus menyediakan manfaat ekologis sekaligus mendukung kesejahteraan manusia. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih seimbang. Peran setiap pihak menjadi penting. Pemerintah dengan kebijakan penegakan hukum, masyarakat dengan praktik yang lebih bijak, dunia usaha dengan tanggung jawab lingkungan, dan individu dengan kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki dampak. Pada akhirnya, hutan Kalimantan bukan hanya milik satu generasi. Ia adalah warisan bersama, titipan bagi mereka yang akan hidup setelah kita. Cara kita memperlakukannya hari ini akan menjadi cerita yang mereka dengar di masa depan. Apakah cerita itu tentang kehilangan atau tentang keberhasilan menjaga rumah bersama? Jawabannya masih terbuka, dan waktu untuk menentukannya adalah sekarang.